pagi guys. Aduh, pagi-pagi enak banget nih memang kalau lihat pemandangan di depan villa kita. Hari ini hari tahun baru Imlek. Jadi villa di depan villa kami ini lagi ada penghuninya ya, lagi ada yang sewa. Biasa kalau liburan villa di sini penuh-penuh. Oke, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau ngapain ya? Oke, lanjut ke konten aja ya guys. Aduh, sendal uing, digigi uing tingali. Resep kan sendal tuh. Ini paginya cahaya bagus banget. Jadi mereka seneng nih, happy nih. Nah, balik ke yang video kemarin kita posting, yang kita ngasih makan burung puyuh hidup-hidup, memang itu mengundang pro kontra ya. Tapi ya kita jelasin sih sebetulnya apa tujuannya di dalam video. Jadi bagi teman-teman yang lihat videonya secara full, ya ngerti. Tapi kalau cuman lihat teasernya aja, karena di teasernya terbatas, tidak ada penjelasannya ya, jadi langsung menjudge bahwa ini ya menyiksa si burung puyuhnya dan gak layak untuk dipublish. Ya kami paham orang-orang yang biasa kasih binatang hidup-hidup kepada hewan hidup ya pasti banyak. Tapi banyak juga orang yang malu-malu untuk ngasih hewan hidup ke hewan predator gitu ya. Hehe, sendal saya mau dibawa kemana? Aduh, dibawa ke itu. Beak yang sendal itu mah. Nah, jadi karena kena stigma seperti itu ya, mereka akhirnya kebawa takut. Jadi selamanya ngasih makanan ayam broiler atau hewan yang udah disembelih lah gitu ya. Nah, tujuan dari video itu dibikin sebenarnya itu tuh buat orang-orang yang mesti nerima stigma itu dan nggak berpikir kalau si hewan liar ini, walaupun sekarang udah jinak ya karena kita breed sendiri di sini, tapi ya dia harus dibalikin lagi ke sifat aslinya, bahwa dia tuh perlu untuk berburu. Jadi nggak bisa itu kita alasin makanan ayam potongan terus gitu. Itu sama dengan kita mengambil haknya mereka untuk berburu ya, atau untuk memangsa gitu. Jadi membunuh mangsanya yang masih hidup. Nah itu tuh buat mereka itu ya bikin happy, jadi nambah happinessnya mereka. Nah saya ngambil posisi untuk ngasih tahu ke teman-teman jangan pernah ragu dan takut untuk ngasih ya berdasarkan stigma ya, mereka ini hewan yang masih hidup gitu. Ya sebenarnya sih nggak ada bedanya ya, hewannya dipotong, disembelih, dikasihkan gitu ya, gizinya tetap dapat ya, kucingnya tetap sehat gitu, si serpal sama karakalnya tetap sehat. Cuman ada yang hilang gitu, ada yang miss dari situ, yaitu apa ya, mereka membunuh mangsanya, itu yang hilang ya, happinessnya mereka hilang. Nah itu sih sebenarnya yang tujuan kenapa saya publish videonya. Teman-teman yang terstigma nggak tahu kalau ngasih makan hidup-hidup itu bikin mereka galak. Nah sebenarnya hewan sebuas apapun, kalau kita pelihara dari kecil ya mereka akan jinak sama ownernya ya, minimal one man lah ya, minimal one man gitu. Nah tapi kalaupun kita kasih makan hewan hidup-hidup, mereka nggak bakalan jadi buas karena mereka udah lama hidup tinggal sama kita ya gitu. Terkecuali memang kita dapat kucing atau kita impor kucing atau kita adopsi kucing, memang dari sananya udah galak ya. Kalau dari sananya udah galak, apalagi ketemu gede gitu ya, tetap jangan nanti terus ya, tetap aja galak. Mau dikasih makan ayam potongan, mau dikasih makan hewan hidup, tetap aja galak. Karena sebenarnya mereka dari kecil juga makan ayam potongan, makan burung puyuh juga yang disembelih, yang dipotong juga.
Tapi sesekali saya perlu kasih mereka itu hidup-hidup. Ya kalau kita pikir gizi sama nutrisinya ya sama aja dengan yang disembelih. Cuman yang nggak dapat itu happinessnya mereka dalam berburu, dalam memangsa hewan yang masih hidup-hidup. Ya gitulah intinya ya guys ya. Jadi kepada teman-teman yang kemarin ya bukan protes ya, ngasih masukannya kami terima, dan kami juga nggak upload tiap hari, hanya sekali aja. Itu sebenarnya buat ngedukasi orang-orang yang kena stigmanya parah ya, nggak boleh ngasih makan hewan hidup-hidup gitu. Dan sebenarnya memang burung puyuh itu ya akhirnya hewan yang memang dimakan gitu, entah sama manusia, entah sama predator gitu ya. Cuman ya mungkin cara ngasihnya aja yang orang-orang mikir kalau hidup-hidup itu jadinya jatuhnya kasihan ya, lebih baik disembelih dulu. Ya itu kami lakukan tiap hari lah, kami sembelih gitu ya. Ya gitulah intinya ya. Halo Yana, udah capek ya kamu ya? Hah? Udah capek. Oh, kita lagi ada tamu dari orang yang kebetulan nginep di villa depan villa kami. Kebetulan lagi Imlek nih, lagi tahun baru Chinese ya. Selamat buat teman-teman, saudara-saudara kita yang merayakan ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Senang mereka di sini, ada hiburan ya, lihat karakal sama serval kita ya. Kamu jemurnya di sini, kamu nggak boleh kena dingin. Nah di sini nih. Ini emang kucing. Ini namanya kucing serval. Serval dari mana yo asalnya? Tahu nggak dari mana asalnya kucingnya? Nah dari Afrika benar. Kalau Om kan piaranya dari kecil, jadi dianya udah apa namanya? Udah nurut sama Om karena dari kecil. Sama, itu anaknya. Anaknya sama. Kecil. Ya. Ya nak. Nakal nih si Ana nih, paling nakal, paling jahil siapa nih? Geus gedena maneh pasti bangor sia. Pasti bangor tuh. Ya nak. Oh, mereka lagi lihat kucing-kucing British kita. Kita tengok dulu karakal kita ya. Amur, Gwen, Amur, Lovey. Nih kalau datang pawangnya gini, semua mendekat, semua senang kalau datang saya. Minta dilus. Nih jinak, mereka jinak. Dikasih burung puyuh hidup juga tetap jinak. Jadi jangan pernah takut ya buat teman-teman yang ngasih burung puyuh hidup. Kalau memang si karakal ini udah dipiara sama kita dari kecil, ya dia tetap akan jinak. Dia akan tetap tahu sama ownernya. Sebentar lagi udah waktunya mereka saya kasih makan ya. Nah sekarang kita kasih makan ayam potongan ya. Seheboh apa mereka ketika kita akan kasih makan ya, karena sama aja sih mereka berebut juga, walaupun si daging potongannya kita simpan di plate ya, maksudnya supaya lebih rapi pakai plate ya, tapi tetap kadang berceceran juga sama mereka. Kita kasih makan dulu si karakal sambil si teteh bersihin yang area outdoor. Kita kasih karakalnya makannya di dalam, soalnya yang di dalam udah dirapihin sama si teteh ya. Nanti kita buka dari connecting door. Ini kita simpan, tapi harus ujung ke ujung biar nggak berebut, karena mereka pasti berebut. Jadi biar kebagian, yang satu sebelah sini tuh agak di pojok, yang satu di sana. Oke siap ya.
Ntar saya bukakan dikit, saya tariknya dari dalam ya. Soalnya si Gwen itu, mana si Gwen? Si Gwen kadang suka lebih mengalah. Jadi yang lebih harot atau lebih rakus sama makan ini nih si Amur sama si Lofi nih, terutama nih si Lofi nih. Udah dibukain, Amur makan sini. Si Lofi mana? Si Lofi malah ini plastik. Lofi sini. Ntar saya ambil dulu. Lofi. Ini makanan kamu. Lofi. Sini. Lofi. Oh, didinya aya kene daging tak can dikaluarkeun teh. Aduh. Ternyata terjadi kekeosan, guys. Jadi si Lofi moncor dari pintu ini masuk ke sini. Nah, di plastik itu ada ayam juga. Ini bisa dihabisin semua sama dia nih. Nah, kalau lagi makan kita harus hati-hati. Kita nggak boleh berani-berani ngedekat kalau mereka lagi makan. Karena tangan kita bisa kena sambar tuh, lihat tuh. Ya. Tapi teh nambut eta teh gagang sapu. Sapu itu atuh nu inju. Urang toker eta na plastik. Tok rapihkeun lah teh, ieu na. Non tuangeuna. Oh, sapunya sini dulu. Dah, kamu jadi makannya di situ ya. Oh, si Amur udah habis makannya. Cepet. Nah, jadi sama ya, mau dikasih burung puyuh hidup-hidup atau mau dikasih makan ayam potongan yang kita sembelih dulu ya. Ya sama aja begini makannya, beringas kalau lagi makan. Jadi sejenak-jenaknya mereka, ya sifat asli alamnya mereka ya tetap masih kental ya. Jadi kalau urusan makan ya begitu. Ya mungkin urusan makan 100% dia masih sesuai dengan habitatnya ya, naluri alamnya. Tapi mungkin kalau dalam karakter keseharian main dengan manusia, karena dia udah kita urus dari kecil, dari baby, ya pasti otomatis ya jinak sama manusia ya, terutama sama ownernya. Karena kalau udah gede gini, udah di atas umur 1 tahun, terutama untuk jenis karakal nih, dia lebih one man. Jadi si karakal ini hanya akan dekat sama ownernya aja. Jadi kalau kita di rumah ada pekerja atau ada pegawai gitu ya, itu juga belum tentu mereka akan dekat sama pegawai. Apalagi posisi lagi nggak makan gitu. Tapi kalau pegawai kita bawain makanan buat dia, dia fokus ke makanannya, nggak ke pegawai. Ini si Lofi yang tadi kalau lagi makan heboh ya, beringas. Nah ketika makanannya udah habis dia tahu. Ya jadi dia biasa-biasa aja, kita pegang juga biasa. Tapi jangan pernah berani kita pegang kalau mereka sedang makan dan makanannya masih banyak. Nah kalau makanannya udah dikit begini dia udah lebih santai. Amur udah kenyang? Hah? Belum sih sebenarnya. Nah kita atur banget pola makannya. Jadi mungkin hanya sekitar 200-300 gram lah ya si ayam potongan untuk pagi-pagi. Kan ini ayam broiler guys. Jadi ayam broiler ini aduh sebenarnya nggak baik banget buat kesehatan. Si Lofi ngangkang gas, dia langsung grooming. Nah dia udah paham kalau makanannya udah habis dia lebih relax gitu ya. Si Amur pun demikian. Nah jadi ya mereka kelihatan beringas pada saat makan. Karakal yang memang dari kecil kita adopsi itu memang udah galak dari sananya ya. Ya datangnya galak susah banget tuh treatmentnya. Ya mungkin untuk dijinakin kesempatannya hanya 20% lah. Kalau udah galak tuh ya galak aja. Karena karakal yang datang ke Indonesia atau serval yang datang ke Indonesia kenapa bisa jinak itu karena beda treatmentnya. Jadi biasanya breeder-breeder di luar negeri, terutama di Rusia, untuk menjinakkan si karakal dari kecil sampai umur 3 bulan dan siap dikirim ke Indonesia, untuk jinak itu ada special treatmentnya. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah biasanya kalau yang galak-galak itu yang lahir sama induknya di penangkaran dan besar dari umur 0 hari sampai 3 bulan itu sama induknya. Jadi keliarannya tetap nempel gitu. Nah biasanya kalau yang jinak walaupun lahirnya di penangkaran
itu umur 3-4 hari sebelum matanya mau melek tuh udah diambil sama breedernya. Jadi si breedernya nyusuin di apa namanya, di rumahnya si breedernya. Jadi bayangin aja dari umur 4 hari sampai umur 3 bulan, ya otomatis pasti jinak sama anaknya. Jadi si breedernya ada effort lah, harus nyusuin, ngasih makan. Nah itu yang bikin dia jinak, dan harganya jatuhnya jadi lebih mahal dengan yang galak. Oke, habis makan harus kita beresin gas. Jadi piring nggak boleh kita simpan di dalam ya, karena nanti mereka bisa mainin nih piringnya tuh kayak begini nih, piringnya hancur. Nah bahayanya nanti kalau misalkan piringnya hancur, sobek, si karakalnya bisa luka gas. Masuk Gwen masuk sini. Udah kamu masuk, nanti kamu lepas lagi ke outdoor kamu ya. Sementara yang outdoornya lagi dibersihin sama si teteh. Sorry pakai kaki, sorry. Nah kita tutup dulu gas, sorry nih sambil pegang kamera. Oke. Nah ini tiap hari kita bersihin karena memang harus bersih ya, meminimalisir datangnya serangga, terutama lalat nih yang biasa bawa penyakit. Tapi ya kita nggak terlalu takut sih kalau di sini lalatnya. Kalau di sini tuh lalatnya lalat apa ya, bukan lalat kota ya, lalat, jadi lalat perkebunan lah ya, lalat pohon gitu. Nah mungkin di sini ada perkebunan tomat, jadi lalatnya lalat tomat gitu. Nah jadi bedanya sama lalat di perkotaan, kayak misalkan di Jakarta, di ya daerah, terutama daerah Jabodetabek ya, itu lalatnya biasanya banyak lalat yang bawa penyakit guys. Itu mesti hati-hati banget. Sekarang kita mau ngasih serval kita nih, si Vidi sama si Ace. Ini ayamnya udah kita siapin, tapi cara masuknya yang mesti hati-hati, karena ketika kita bawa ayamnya, mereka akan ngikutin kemana ayam ini bergerak. Tuh, kita tarik ke sini dia ngikut gitu ya. Nah jadi kita perlu bantuan orang lain, atau setidaknya kalau kita sendiri, kita mesti umpetin dulu ayamnya untuk kita masuk ke pintunya, supaya nanti dia nggak keluar ya, nggak kabur. Karena wire mesh-nya belum terpasang nih guys. Kalau sampai keluar, ya udah bisa kabur dan kita ngejarnya susah banget ya. Nah saya akan lebih berani buka pintunya ketika wire mesh-nya ini udah tertutup ya, udah dipasangin gitu ya. Jadi ya saya harus hati-hati masukin ayamnya. Saya harus bukakan pintunya dulu. Itu tuh. Ketika buka pintu dia tahu. Jadi saya harus masuk ke dalam dulu dan saya butuh bantuan orang. Nah, jadi si ayamnya saya simpan di sini supaya dia fokus ke sini. Ketika saya masuk, dia biar di situ. Nah, saya coba masuk ke sini. Hei, kamu ke sana. Nah, ini bahaya nih. Jadi kita harus hati-hati banget supaya mereka nggak keluar. Nah, dari kita butuh bantuan orang nih untuk ngambilnya. Oke. Den, pangadiakeun den hayamna den. Lewat kolong mah kabur. Cilaka. Nah, ini lihat tuh. Dia ngikutin. Dan ini harus hati-hati banget, kalau enggak nanti dia bisa keluar. Nah, di situ harus pancing dulu. Oke, tahan ya Den. Nah, kita harus kasihnya satu-satu. Jadi Den. Nah, ini kita kasih makan juga kurang lebih 200-300 gram ya. Jadi nggak bisa terlalu banyak-banyak, karena kita mau ngasih mereka kesempatan untuk ngasih burung puyuh. Yes. Nah, sekarang gilirannya si Vici sama anak-anaknya nih. Untuk rumahnya si Vici ini lebih aman ya, karena ada ruang transit atau masuk untuk manusia ya di sini. Jadi kita bisa masuk duluan sambil bawa ayamnya. Jadi kita nggak khawatir untuk kabur. Oke, kita kasih makan si Vici sama anaknya nih. Ini Vici. Nah, kamu salah tempat. Vici yang pakai tulang, kamu yang nggak pakai tulang. Nah, gini ya. Oke, makan yang rapih ya. Jangan berantakan. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, and share ya guys.
biar kita tambah semangat nih bikin kontennya tentang keseharian hewan-hewan kita. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya.